Areta Medika Utama Biomolecular and Biomedical Research Center merupakan laboratorium swasta yang bergerak di bidang penelitian dan konsultasi biomedis serta biomolekuler. Bertempat di Jalan Babakan Jeruk 2 nomor 9, Kota Bandung. Areta Medika Utama beroperasi sejak tahun 2012. Berawal dari keterbatasan teknologi dan alat di suatu laboratorium dan didorong semangat berkarya dan Biomolecular and Biomedical Research Center dengan visi terdepan dalam pengembangan bioseluler dan biomolekuler dengan 4 misi, yaitu meningkatkan kualitas penelitian secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan bidang biomolekuler dan biomedis, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan menghasilkan penelitian yang dapat bersaing dalam skala regional dan internasional, menyebar luaskan pengetahuan dan teknologi, serta hasil penelitian mutakhir dalam bidang biomolekuler dan biomedis, dan berkontribusi pada kemajuan riset biomolekuler dan biomedis di Indonesia. Sejak November 2018, Areta Medika Utama sudah terakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional sebagai laboratorium penguji yang sudah menerapkan secara konsisten SNI ISO IEC 17025 tahun 2008, ISO IEC 17025 tahun 2005. Areta Medika Utama berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang biomolekuler dan biomedis sebagai salah satu bentuk kontribusi pada kemajuan riset biomolekuler dan biomedis di Indonesia. Kultur sel hewan dan manusia merupakan salah satu bidang keunggulan kami yang diantaranya mencakup isolasi sel, karakterisasi surface marker, dan diferensiasi sel. Areta Medika Utama juga memiliki koleksi lebih dari 60 jenis sel, termasuk di dalamnya sel hewan dan manusia yang diantaranya merupakan sel kanker, sel primer, dan sel lini. Kultur sel diawali dengan pembuatan medium kultur sebagai media tumbuh sel. Medium untuk pertumbuhan sel harus mengandung serum sebagai nutrisi dan antibiotik untuk menjaga sel supaya tidak terkontaminasi oleh mikroba. Setiap sel memiliki medium basal yang berbeda. Isolasi human stem cell memerlukan ethical clearance yang jelas dan telah disetujui oleh Dewan Etik. Pengambilan sampel dari tali pusat perlu adanya kerjasama dengan tenaga medis, yaitu dokter, sehingga pasien mendapat penanganan yang tepat dan sampel sesuai dengan kriteria inklusi. Sampel diambil dengan persetujuan pasien dengan menandatangani informed consent. Sel yang akan diisolasi adalah sel WJ-MSC atau Wharton Jelly Mesenchymal Stem Cell yang berasal dari tali pusat bayi. Sumber tali pusat berasal dari ibu melahirkan dengan operasi sesar yang ditangani oleh dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Pindad, Bandung. Metode isolasi dibagi menjadi 2, yaitu metode enzimatik dan metode explant. Kedua enzim, yaitu hyaluronidase dan kolagenase, dilarutkan dengan tripsin dan medium basal. Baik metode enzimatik maupun metode explant memiliki tahapan awal yang sama. Isolasi sel WJ-MSC diawali dengan membersihkan tali pusat bayi menggunakan PBS 1 kali yang mengandung antibiotik. Tali pusat bayi dibersihkan dari darah dan kotoran lainnya. Jaringan kemudian dipotong-potong dan bagian yang tidak diperlukan dipisahkan. Untuk metode enzimatik, dilanjutkan dengan memasukkan potongan jaringan ke dalam tub 50 ml yang sudah berisi larutan enzim. Lalu, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius menggunakan rotary shaker di dalam inkubator selama 3 jam. Setelah diinkubasi dan jaringan telah lebur, sel disaring menggunakan sel strainer. Tahap selanjutnya yaitu proses sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm agar sel mengendap pada dasar tub. Supernatan dibuang, kemudian ditambahkan red blood cell lysis sebanyak 1 ml, lalu diinkubasi pada suhu ruang selama 10 menit. Sebanyak 3 ml PBS 1 kali ditambahkan untuk membersihkan sel, lalu disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm.
Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah supernatan dibuang, medium komplit ditambahkan pada pelet sel sebanyak 1 mili. Sel diresuspen, kemudian pindahkan ke flask T25 yang sudah berisi 4 mili medium komplit. Flask yang telah berisi sel dicek dengan menggunakan mikroskop inverted. Flask disimpan di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dengan kadar CO2 sebanyak 5%. Untuk metode explant, tahapan dilanjutkan dengan menanam potongan jaringan ke dalam 6 well plate. Lalu, diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit. Medium ditambahkan pada well plate dengan hati-hati agar potongan jaringan tidak lepas dari dasar well. Plate yang telah berisi potongan jaringan dicek dengan menggunakan mikroskop inverted. Plate kemudian disimpan di dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dengan kadar CO2 sebanyak 5%. Sel yang telah diisolasi kemudian dikarakterisasi menggunakan flow cytometry. Flow cytometry adalah teknik yang digunakan dalam pengukuran sifat kimia dan fisik sel, dengan prinsip mengalirkan sel dalam aliran fluida melalui seberkas cahaya. Pengukuran meliputi ukuran relatif sel, granularitas atau kompleksitas internal, dan intensitas fluoresensi relatif. Flow cytometer dapat mengkarakterisasi sel dengan melihat ekspresi dari surface marker atau penanda permukaan sel. Ekspresi dari surface marker sel dapat dilihat dengan menggunakan reagen yang bersifat fluoresen seperti antibodi. Setiap reagen yang digunakan memiliki emisi cahaya yang spesifik sehingga dapat dideteksi secara terpisah pada flow cytometer. Karakterisasi WJMSC menggunakan flow cytometer bertujuan untuk mengidentifikasi sel melalui karakternya. Karakterisasi sel WJMSC diawali dengan staining atau pewarnaan dengan memberikan reagen yang bersifat fluorescence. Kemudian, sel yang sudah di staining di-running menggunakan alat Max Quant Analyzer 10 flow cytometer. Salah satu karakter dari mesenchymal stem cell adalah memiliki surface marker di antaranya seperti CD105, CD44, CD77, dan CD90. Surface marker yang terdeteksi di atas 90% menandakan sel yang dikarakterisasi merupakan mesenchymal stem cell. Diferensiasi merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel induk seperti mesenchymal stem cell atau sel punca mesenkim yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 jalur utama, yaitu adipogenik, osteogenik, dan kondrogenik dengan hasil diantaranya seperti sel adiposit, sel osteosit, dan sel kondrosit. Proses diferensiasi diawali dengan seeding sel pada plate. Sel yang telah tumbuh pada flask T25 diamati di bawah mikroskop inverted hingga mencapai konfluensi sekitar 70-80%. Medium kultur dibuang kemudian dibilas menggunakan PBS 1 kali untuk menghilangkan sisa medium. Sebanyak 2 ml triple ditambahkan ke dalam flask, lalu diinkubasi selama 3 menit di dalam inkubator dengan tujuan melepaskan sel dari dasar flask. Kemudian, dilakukan pengecekan menggunakan mikroskop inverted guna memastikan sel sudah benar-benar terlepas dari flask. Sebanyak 2 mili medium pertumbuhan ditambahkan untuk menghentikan kerja triple, lalu suspensi sel dimasukkan ke dalam tub 15 mili dan disentrifugasi dengan kecepatan 1600 rpm selama 5 menit. Supernatan dibuang dan pelet diresuspensi dengan 1 mili medium pertumbuhan sel. Kemudian, sel dihitung menggunakan hemositometer. Sebanyak 70.000 sel dimasukkan ke dalam 24 well plate dan diinkubasi selama 24 jam di dalam inkubator. Sel kemudian diinduksi menggunakan medium diferensiasi selama 14 hari. Setelah proses induksi, sel di staining atau diberi pewarna. Diawali dengan
Fiksasi sel menggunakan formalin 4% dan diinkubasi selama 30 menit. Sel dibilas dengan PBS 1 kali sebanyak 3 kali. Sel diwarnai menggunakan pewarna khusus, yaitu oil red O digunakan untuk pewarnaan diferensiasi adipogenik, Alcian blue digunakan untuk pewarnaan diferensiasi kondrogenik, dan alizarin red digunakan untuk pewarnaan diferensiasi osteogenik. Masing-masing zat pewarna diberikan pada masing-masing sel, kemudian diinkubasi selama 30 menit. Lalu, sel dibilas menggunakan Aquades sebanyak 3 kali. Sel diamati menggunakan mikroskop inverted. Sel yang didiferensiasi menjadi 3 sel yang berbeda memiliki visual seperti pada gambar setelah melalui tahapan staining atau pewarnaan. Adiposit diwarnai oleh oil red O. Ciri dari adiposit adalah terbentuknya sekret menyerupai butiran air yang kemudian akan terwarnai oleh oil red O. Kondrosit diwarnai oleh Alcian blue yang membuat matriks kondrosit terwarnai dengan warna biru kehijauan. Sedangkan osteosit diwarnai dengan alizarin red. Sel yang telah diisolasi dikultur dengan baik, kemudian dikryopreservasi di dalam cryotank yang berisi nitrogen cair. Sel dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan untuk pengujian. Selain aktif melakukan penelitian secara independen, Areta Medica Utama juga aktif berkolaborasi dengan institusi penelitian lain, yaitu diantaranya Stem Cell and Cancer Institute Kalbe Pharma Tbk, Indonesian Institute of Science, PT Bio Farma Persero, PT Kimia Farma Tbk, PT Soho Industri Farmasi, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, PT Industri Jamu Borobudur, Nano Center Indonesia, Universitas Prima Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Bandung, Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Farmasi Universitas Andalas, serta perguruan tinggi dan institusi pemerintah dan swasta lainnya. Selain berkolaborasi dengan institusi nasional, Areta Medica Utama juga berkolaborasi dengan institusi luar, diantaranya dengan Chungnam National University, Daejeon, South Korea, dan Sri Venkateswara University, Bangalore, India. Bersama Areta Medica Utama dengan tenaga profesional yang unggul, kami berkontribusi untuk jadi yang terdepan dalam kemajuan riset biomedis dan biomolekuler pada skala regional dan internasional.